Halo teman-teman semua, terima kasih karena telah menonton video ini. Di video kali ini, Beta akan membahas tentang istilah yang sering terdengar belakangan ini, yaitu herd immunity dan new normal. Berikut penjelasannya. Pertama-tama, teman-teman harus mengetahui dahulu apa itu herd immunity. Herd immunity adalah suatu keadaan di mana sebagian besar masyarakat kebal terhadap penyakit tertentu, sehingga masyarakat yang kebal ini dia dapat melindungi masyarakat yang tidak kebal. Nah, dengan kata lain, herd immunity ini dapat dikatakan sebagai kekebalan kelompok. Ada dua cara untuk mencapai herd immunity. Cara pertama yaitu dengan melakukan vaksinasi untuk membentuk antibodi spesifik. Nah, vaksinasi ini yaitu dengan cara melemahkan virus, kemudian virusnya dimasukkan ke dalam tubuh, dan antibodi akan melawan virus tersebut, sehingga terbentuklah antibodi spesifik, teman-teman. Tapi sampai saat ini, vaksin COVID-19 belum ditemukan. Nah, beberapa peneliti serta lembaga Eijkman turut membantu serta dalam penelitian untuk menemukan vaksin COVID-19 ini. Dibutuhkan waktu sekitar minimal 1 tahun untuk mendapatkan vaksin tersebut. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara terinfeksi. Nah, masyarakat ini dibiarkan beraktivitas bebas sehingga masyarakat ini dapat terinfeksi oleh COVID-19 ini. Kemudian setelah masyarakat terinfeksi, dia akan sembuh dan akan mendapatkan antibodi spesifik. Nah, itulah cara sehingga tercapai herd immunity. Tetapi cara yang kedua ini akan banyak memakan korban, teman-teman. Untuk terjadi suatu herd immunity, 70% penduduk negara harus terinfeksi dahulu. Jadi misalnya, Indonesia memiliki penduduk 270 juta jiwa. Nah, harus ada 189 juta penduduk yang terinfeksi dan diperkirakan sekitar 1 juta penduduk yang mengalami kematian. Barulah tercapai herd immunity. Apakah Indonesia akan menjalankan herd immunity? Jawabannya tidak, karena sampai saat ini vaksin belum ditemukan. Dan jika mengikuti cara yang kedua untuk mencapai herd immunity, itu akan banyak memakan korban, teman-teman. Ini seperti ibaratnya hukum rimba atau seleksi alam. Karena jika siapa yang kuat, dia yang akan bertahan pada akhirnya kalau kita mengikuti cara yang kedua ini, teman-teman. Nah, untuk itu, WHO sendiri pun menolak dengan keras dan mengecam untuk diberlakukannya herd immunity di tiap negara. Apa alasan konsep herd immunity tidak dijadikan solusi untuk menghadapi pandemik virus corona di Indonesia? Alasan pertama adalah karena tidak ada yang menjamin jika telah sembuh dari virus corona, masyarakat itu akan kebal terhadap virus corona tersebut. Nah, hal ini disebabkan karena virus corona atau SARS-CoV-2 ini merupakan virus jenis baru. Nah, ada beberapa kasus yang ditemukan. Nah, salah satunya dari berita pada Tribun News yang diambil pada tanggal 13 Mei 2020 di Indramayu dan beberapa kota lainnya. Telah ditemukan kasus di mana pasien yang telah sembuh dari COVID, tapi kembali terinfeksi COVID lagi. Bahkan yang kedua kali ini pasiennya datang dengan tanpa gejala, teman-teman. Alasan yang kedua adalah jika masyarakat yang terinfeksi adalah masyarakat dengan usia produktif yang memiliki rentan usia antara 18 sampai 50 tahun, maka mereka ini masih mempunyai antibodi yang baik. Dan jika mereka terinfeksi virus, mereka bisa tanpa gejala atau bahkan hanya menimbulkan gejala sakit yang minimal. Tapi mereka ini dapat menularkan virus corona ke orang-orang yang memiliki resiko tinggi. Nah, siapa-siapa saja yang memiliki resiko tinggi? Orang-orang yang memiliki resiko tinggi adalah orang-orang dengan penyakit autoimun. Contohnya seperti sakit HIV, lupus, atau orang-orang yang berusia lanjut, atau orang-orang yang memiliki penyakit jantung, hipertensi, stroke, sakit gula atau diabetes, kemudian orang-orang yang memiliki asma atau sakit TB paru, ibu hamil, bayi, itu sangat mudah untuk terinfeksi, teman-teman. Dan jangan lupa, perokok aktif juga sangat mudah untuk terinfeksi atau memiliki resiko yang tinggi untuk terkena virus corona, teman-teman. Nah, jika demikian, akan terjadi lonjakan atau peningkatan kasus terinfeksi virus corona. Rumah sakit akan penuh, tenaga medis akan kewalahan, akibatnya akan timbul banyak korban jiwa. Jika Indonesia tidak menjalankan herd immunity, lalu apa langkah yang diambil Indonesia?
Nah, teman-teman, Indonesia tidak menjalankan herd immunity, tapi Indonesia menjalankan new normal. Apa beda new normal dengan herd immunity? New normal adalah tatanan hidup baru, di mana dalam new normal ini, masyarakat akan kembali diizinkan untuk beraktivitas lagi, tapi dengan syarat, yaitu masyarakat harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan, yaitu pakai masker yang benar, cuci tangan, jaga jarak atau physical distance, makan makanan bergizi, makan buah-buahan bervitamin tinggi, minum vitamin untuk tingkatkan sistem imun, istirahat yang cukup, banyak minum air putih hangat, atur pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa berdoa. Ini harus dijalankan dengan benar oleh masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat memperbiasakan hidup berdampingan dengan corona, atau sesuai dengan perkataan Jokowi, hidup berdamai dengan corona. Nah, apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakan new normal? Teman-teman, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dilaksanakannya new normal. Pertama, kasus terinfeksi corona harus turun. Kedua, masyarakat harus benar-benar taat dan menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Ketiga, alat pemeriksaan massal seperti PCR dan rapid test harus diperbanyak. Keempat, fasilitas kesehatan harus siap, tenaga medis harus siap, ventilator dan ICU harus memadai, ventilator diperbanyak, kemudian ruang isolasi diperbanyak. Nah, hal ini harus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan kasus terinfeksi akibat dari diberlakukannya new normal nanti. Nah, teman-teman, apakah Indonesia sudah siap untuk melaksanakan new normal? Sejujurnya, Indonesia belum siap karena kasus terkonfirmasi COVID terus meningkat setiap hari. Korea Selatan yang dipuji WHO karena penanganan corona terbaik saja gagal menjalankan new normal, apalagi Indonesia yang terlambat menangani corona. Kemudian masyarakat Indonesia masih banyak yang melanggar aturan, suruh tinggal di rumah masih banyak yang keluyuran, suruh tunda mudik banyak yang mudik. Jadi lebih baik pemerintah harus mendisiplinkan dulu masyarakatnya untuk melakukan protokol kesehatan. Nah, pemerintah juga harus bikin aturan yang tegas, jangan pelin-pelan, nanti masyarakat akan bingung dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Ujung-ujungnya masyarakat tetap melanggar aturan. Pemerintah juga harus perbanyak fasilitas kesehatan di tiap daerah, baru lihat apakah kasus terinfeksi turun atau tidak. Nah, ketika kasusnya turun, barulah dapat diberlakukan new normal ini. Nah, untuk Indonesia sendiri, sementara ini new normal sedang diuji coba di 4 provinsi, seperti DKI Jakarta, Sumatera Barat, Gorontalo, dan Jawa Barat. Dibutuhkan peran penting dari masyarakat agar lebih sadar dan taat aturan dalam menjalankan protokol kesehatan. Pakai masker yang benar, jangan pakai masker di dagu, tapi pakai masker menutupi mulut dan hidung. Kemudian dibutuhkan juga kesadaran pribadi dan kelompok. Nasihatkan teman yang lain untuk pakai masker yang benar. Teman lain juga jangan tersinggung waktu dinasihati. Selain itu, cuci tangan, jaga jarak atau physical distancing, dan masyarakat juga harus sadar diri. Mereka harus lebih mengerti dan mengenal apa itu virus corona dan gejala-gejala penyakitnya. Mereka harus tahu betul apa saja yang menjadi gejala-gejala dari virus corona ini. Karena selain demam, batuk, pilek, sesak nafas, ada juga gejala-gejala yang lain seperti hilangnya indera penciuman atau anosmia dan hilangnya indera perasa atau hiposmia. Dan juga ada gejala-gejala lain seperti ruam-ruam pada kaki, pusing, sakit kepala, sampai lemas, teman-teman. Nah, jika mereka sudah merasakan atau mereka dapat mengenali tanda dan gejala tersebut, mereka sudah merasakan, mereka harus segera ke fasilitas kesehatan untuk periksa. Nah, ini juga dibutuhkan peran serta tenaga kesehatan yang siap dengan kenaikan kasus terinfeksi ini, dan pemerintah itu harus siapkan alat pemeriksaan massal yang banyak terhadap masyarakat. Dan dibutuhkan juga peran serta dari TNI Polri dalam menertibkan masyarakat yang masih banyak melanggar aturan. Kemudian, apakah Maluku sudah siap untuk melaksanakan new normal? Sejujurnya, Maluku belum siap untuk melaksanakan new normal. Hal ini disebabkan kasus terkonfirmasi positif yang dilaporkan oleh gugus tugas terus meningkat, khususnya di kota Ambon. Selain itu, alat-alat di rumah sakit belum lengkap, ruang ICU masih terbatas, isolasi masih terbatas, ventilator kurang, masyarakat juga belum disiplin, masker dipakai tidak benar, tidak jaga jarak, mal-mal masih penuh, herannya rumah ibadah sepi, justru mal-mal penuh.
Kemudian terdapat data dari gugus tugas yaitu pada tanggal 28 Mei 2020 terkonfirmasi kasus positif corona 201 jiwa dan dalam waktu 2 hari meningkat menjadi 223 jiwa pada tanggal 30 Mei 2020. Tambahan 22 jiwa dalam 2 hari ini sangat berisiko teman-teman. Jadi dapat dikatakan Maluku belum siap untuk melaksanakan new normal. Maluku sebenarnya harus melewati gelombang pertama pandemi dulu. Artinya, angka kasus positif COVID harus turun dulu, minimal dipantau dalam waktu 2 minggu. Jadi ada baiknya pelaksanaan new normal di Maluku ditunda dulu, sampai kasus terinfeksi turun. Kemudian gugus tugas melakukan evaluasi dalam waktu 1-2 minggu. Nah, kalau tidak ada penambahan kasus, barulah new normal ini dapat dilakukan di Maluku. Untuk pemerintah Maluku jangan gegabah karena new normal terlalu berisiko. Jika pemerintah nekat untuk menjalankan new normal, berarti seluruh fasilitas kesehatan harus difasilitasi dengan baik. Harus dilakukan tambahan ruangan isolasi di setiap rumah sakit. Ruangan ICU harus diperbanyak ventilator. Kemudian tenaga medis diberikan APD yang banyak dan terstandarisasi, diberikan juga vitamin dan makanan. Kemudian pemerintah harus tegas, pemerintah harus bikin aturan yang tegas, jadi aturannya itu tidak membingungkan masyarakat. Dan pemerintah juga harus tegas untuk masyarakat yang melanggar protokol-protokol kesehatan. Harus ada hukuman bagi yang melanggar. Dan dibutuhkan peran TNI Polri juga untuk turut membantu dalam menertibkan masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan ini. Nah teman-teman, dalam menghadapi permasalahan COVID-19 ini, jangan panik, jangan khawatir berlebihan sampai menimbulkan kecemasan berlebihan dan ketakutan. Tapi kita justru harus menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan dengan sebaik-baiknya. Kita tidak bisa menunggu sampai vaksin itu ditemukan. Kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus berusaha melindungi diri kita sendiri agar kita dapat melindungi orang-orang di sekitar kita. Dan ke depan ada beberapa daerah di Maluku yang nantinya akan diberlakukan new normal karena daerah-daerah tersebut masuk dalam zona kuning menuju hijau seperti Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, Maluku Barat Daya, karena jumlah kasus di kota-kota ini masih sedikit. Nah, sementara di kota Ambon, sebaiknya new normal ditunda dulu, sambil pemerintah terus mendisiplinkan masyarakat untuk patuhi protokol kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan di tiap-tiap puskesmas ataupun rumah sakit, agar ketika new normal dijalankan, Ambon ini sudah siap dengan risiko yang terjadi. Nah teman-teman, demikian pembahasan tentang herd immunity dan new normal. Bagaimana pendapat teman-teman? Apakah Maluku sudah siap untuk menjalankan new normal? Pada akhirnya, siap seng siap, katong semua harus siap dan jalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.